Semangat pagi, Ibu, Bapak Guru, dan peserta didik dimanapun berada. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Meriani, Guru SMA Negeri 33 Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan ini melakukan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri AKM yang telah saya ikuti beberapa waktu yang lalu. AKM atau dikenal sebagai Asesmen Kompetensi Minimal merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Alasan dan tujuan AKM, alasan diadakannya AKM adalah pengembangan mutu pembelajaran yang berubah dari waktu ke waktu, dan terdapatnya kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Sementara tujuan adalah menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta fokus pada perbaikan mutu pembelajaran. Kompetensi dasar yang diukur di dalam AKM ada dua, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya mencakup keterampilan berpikir logis dan sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh peserta didik, menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM juga dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam dan tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sementara numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Komponen instrumen AKM ada 3, yaitu konten, tingkat kognitif, dan konteks. Kita bahas satu persatu. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Terdapat 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Numerasi kontennya dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, terdapat menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, terdapat 3, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan.
Ada 3 konteks, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi peserta didik. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Dengan demikian, teaching and the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian peserta didik akan memudahkan peserta didik menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Bisa kita lihat di sini hubungan antara konten mata pelajaran yang dapat membangun kompetensi, kemudian dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat menguasai konten mata pelajaran. Pada akhirnya, AKM ini merupakan peta awal untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan secara nasional. Dan AKM dapat bermanfaat sebagai potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Tadi sudah dibahas mengenai AKM. Dan AKM ini merupakan salah satu dari 3 bagian pada asesmen nasional. Apa saja nanti kita lihat bersama. Kita lihat dulu tujuan pelaksanaan. Ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar peserta didik secara individu. Sementara asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi lingkup pada asesmen nasional ini lebih luas. Tidak pada individu per individu, tetapi pada satuan pendidikan, lebih ke sekolahnya. Kemudian jenjang penilaiannya pada ujian nasional itu dilakukan pada tingkat SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, dan SMK juga, serta paket kesetaraan. Jadi program kesetaraan, paket B dan paket C. Sementara pada asesmen nasional dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan SMK, serta program kesetaraan. Mulai dari jenjang dasar, jadi mulai dari paket A, B, dan C. Kemudian level peserta didiknya. Pada ujian nasional, itu dilakukan pada tingkat akhir setiap jenjang. Contohnya di kelas 9, kemudian di kelas 12. Ya. Sementara pada asesmen nasional mulai dari tingkat 1 tahun sebelum tingkat terakhir. Contoh di SD di kelas 5 diberikan, di SMP di kelas 8, di SMA dan SMK di kelas 11. Kemudian subjek peserta didiknya. Pada ujian nasional, semua peserta didik wajib mengikuti ujian nasional. Kalau tidak mengikuti, dianggap tidak lulus. Ya, walaupun nilai ujian nasional ini tidak mempengaruhi kelulusan, tetapi kalau tidak mengikuti ujian nasional, maka peserta didik dianggap tidak lulus. Dan karena semua mengikuti, maka metodenya disebut sebagai sensus. Sementara pada asesmen nasional hanya diambil beberapa saja secara acak, maksimal 45 orang. Jadi kalau jumlah siswa di dalam satu sekolah kurang dari 45 berarti semuanya ikut. Tetapi kalau lebih dari 45 maka hanya diambil 45 saja. Ya, dan metodenya adalah survei.
Kemudian model soal. Pada ujian nasional, kita kenal pilihan ganda. Lebih banyak pilihan ganda, dan pada pelajaran matematika di SMA dan SMK itu kita temukan adanya isian singkat. Sementara di asesmen nasional, selain pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian berikutnya, sasaran penilaian. Pada ujian nasional yang disasar adalah penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran. Sementara pada asesmen nasional yang diminta adalah kompetensi literasinya, baik literasi membaca maupun literasi numerasi. Kemudian karakter peserta dan kualitas dan iklim satuan pendidikan. Jadi yang diteskan itu selain kompetensi literasinya, juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Berikutnya metode penilaian. Pada ujian nasional, kita kenal adanya computer based test. Beberapa tahun belakangan ini kita digunakan computer based test atau CBT. Di daerah-daerah yang terpencil di mana internet itu tidak dapat menjangkau, maka tetap ada paper based test. Tetapi peserta didik hanya mengambil satu saja, yaitu computer based test atau paper based test. Lalu pada asesmen nasional terdapat computerized multi-stage adaptive testing. Jadi peserta didik mengikuti beberapa tahapan. Ya, tidak hanya satu, tetapi beberapa tahapan. Yaitu yang pertama adalah AKM, yang kedua AKM ini untuk menguji literasi, kemudian survei karakter untuk mengetahui bagaimana karakter mereka, dan survei lingkungan belajar. Ya, dengan demikian nanti hasilnya yang diperoleh itu lebih luas, ya, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan perlu diketahui bahwa AKM ini tidak perlu belajar mati-matian seperti pada ujian nasional. Ya, karena sebenarnya yang dinilai adalah sekolahnya. Jadi bukan peserta didiknya, tetapi sistem satuan pendidikannya. Dengan demikian, kalau hasilnya buruk pada satu sekolah, maka sekolah ini diharapkan mampu untuk mencari cara bagaimana untuk cara mereka untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolahnya. Jadi tidak perlu ada bimbingan belajar untuk mengikuti AKM. Tapi yang penting sekarang kita persiapkan, karena AKM toh tahun ini diundur. Ya, pada semester ini diundur pelaksanaannya dan direncanakan diadakan pada bulan Oktober tahun 2021. Ya, jadi semangat Ibu Bapak, kita coba untuk memperbaiki cara pembelajaran, cara bagaimana kita membelajarkan materi kita kepada peserta didik agar materi tersebut oleh peserta didik dapat diolah sedemikian rupa sehingga mereka kemudian bisa menghadapi kehidupan mereka dengan lebih sukses. Terima kasih Ibu dan Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak sekalian, serta semua saja. Sukses!